semua kehendak Tuhan. Kami melakukan ini karena dikehendaki oleh Tuhan. Lau sya'ar rahman ma'abadnahu. Kalau Allah menghendaki, cuma diartikan di sini karena ada kalimat ma'abadnahu, ada dua pengertian. Lau sya'ar rahman, kalau Allah berkehendak, ar-rahman ini ma'abadnahu, kami gak akan menyembah malaikat. Ada pengertian yang lain, kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah tidak berkehendak, kami tidak akan menyembah malaikat. Tapi faktanya Allah menghendaki itu. Kan aneh. Yang ditanya ini adalah, apakah mereka ini melihat Allah menciptakan malaikat? Kalau seandainya mereka berkeyakinan kayak begitu, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kesaksian mereka itu nanti akan ditulis. Malah jawabannya, kalau Allah berkehendak, ya kami tidak akan menyembah atau kami menyembah malaikat ini karena dikehendaki oleh Allah. Dan mereka juga menggunakan kalimat lau sya'ar rahman ma'abadnahu. Padahal kalimat lau itu ya biasanya kan dipakai untuk sesuatu yang mustahil. Artinya mustahil Allah menghendaki. Artinya mustahil Allah menghendaki di sini ini menghendaki ya kami menyembah malaikat. Faktanya kami menyembah malaikat, berarti Allah menghendaki gitu. Kedua lagi ada yang mengkritisi kalimat ar-rahman di sini. Ar-rahman. Ar-rahman ini di awal-awal kenabian itu gak dikenal oleh masyarakat Mekah. Jadi kalau mendengar Ar-Rahman itu mereka mengatakan apa? Ini Tuhan dari mana lagi Ar-Rahman ini? Nah, itu terlihat tahun ke-6 Hijriah. Jadi ketika Nabi SAW mau berangkat umroh itu bersama 1.500 yang tertahan di Hudaybiyah, akhir ceritanya itu mereka melakukan perdamaian. Ada kesepakatan antara orang-orang musyrik Mekah dengan Nabi Muhammad. Dari pihak musyrik ini ada Suhail bin Amr, ya, yang diutus. Lalu ketika mau dicatat ya kesepakatan atau perdamaian itu, juru tulisnya adalah Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Ketika akan ditulis Bismillahirrahmanirrahim, Suhail ini mengatakan, ini Tuhan dari mana lagi Muhammad ini gitu. Ya, Ar-Rahman ini apa Tuhan dari Yamamah katanya gitu. Ya, artinya ya diledek gitu. Tapi kenapa di ayat ini lau sya'ar rahman? Ya, maka ada yang memberikan penjelasan, bisa jadi ya Suhail pada saat itu dia belum mengetahui kalau Tuhan Nabi SAW itu memiliki nama Ar-Rahman. Dan bukankah kalimat Ar-Rahman dalam Bismillahirrahmanirrahim ini yang pertama kali memulai atau yang pertama kali nyebut itu adalah Sulaiman alaihissalam dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang mengenalkan Bismillahirrahmanirrahim pertama kali adalah Nabi Sulaiman. Dan ketika Nabi ya mulai berdakwah itu, Nabi sudah biasa menggunakan kalimat ini ya, terlihat ketika Nabi di Taif bersama Zaid bin Harithah. Pada saat diberikan anggur ya, oleh seorang yang bernama Adas, seorang budak. Lalu Nabi mengatakan kepada Zaid, kul bismillah. Ya, katakanlah dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Adas terkejut. Ya, terkejut kenapa?
Karena selama dia berada di Taif, Taif itu kan 100 kilo lebih dikit lah ke Mekah itu. Selama saya tinggal di daerah sini, belum pernah ada satupun yang mengucap kalimat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, gak ada. Mesti Tuhan bukan penduduk sini, katanya gitu. Artinya ada sebagian yang sudah mengenal Bismillahirrahmanirrahim, ini dari kalangan umat Nabi Muhammad, tetapi orang-orang kafir itu belum mengenal. Ya, makanya ditanya Ar-Rahman ini Tuhan dari yang mana apa bukan, katanya gitu. Padahal waktu di Taif itu kan Nabi juga sudah mengatakan kul bismillah. Ya, katakanlah dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'ar Rahman, ada penjelasan lagi kenapa menggunakan Ar-Rahman. Makanya di sini kalimatnya lau itu sesuatu pengandaian yang sifatnya mustahil gitu. Ya. Dan kalimat Ar-Rahman ini kan ketika dihubungkan dengan ayat sebelumnya, Allah menyebut alladzina hum ibadur rahman. Mereka malaikat ini adalah hamba-hamba Ar-Rahman. Nah, jawaban mereka, lau sya'ar Rahman, kalau seandainya Ar-Rahman yang kamu anggap sebagai Tuhan itu menghendaki, gitu, ya, niscaya kami tidak akan menyembah malaikat ini. Karena kami faktanya menyembah berarti dikehendaki oleh Tuhan kalian yang bernama Ar-Rahman itu. Ma lahum bidzalika min ilm. Apa yang mereka lakukan ini tidak memiliki dasar sama sekali. Artinya apa yang mereka jawab, apa yang mereka jadikan sebagai keyakinan, apa yang mereka lakukan ini tidak memiliki dasar sama sekali. Ma lahum bidzalika min ilm. Innahum illa yakhrusun. Semua mereka lakukan itu hanya berdasarkan dugaan saja. Ya. Jadi innahum illa yakhrusun. Am atainahum kitaban min qabli fahum bihi mustamsikun. Atau apakah kami mendatangkan kepada mereka atau memberikan kepada orang-orang musyrik Mekah ini kitab sebelum ini min qabli. Artinya sebelum di sini ini, ya sebelum orang-orang Mekah ini, atau bisa jadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka. Apakah kami pernah memberikan kepada mereka itu kitab atau ajaran, ya sebelum ini, lalu mereka berpegang teguh kepada ajaran tersebut? Ya tentu di sini karena kan pertanyaan keanehan tadi. Atau jangan-jangan mereka ini punya kitab, punya tuntunan sendiri ya sebelum ini sehingga mereka berpegang teguh kepada keyakinan tersebut. Tapi kan gak mungkin kami gak pernah mengulurkan itu. Ya. Tetapi kalau itu ditanyakan kepada mereka tentang keyakinan ini, mereka menjawab, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala azarihim muhtadun. Sungguh kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama. Nah ini dasarnya dari mana? Gitu. Yang ditanya apakah mereka ini punya kitab yang pernah kami turunkan, malah jawabannya bapak moyang kami dulu itu punya agama, gitu. Ya, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati. Jadi ala ummah di sini ini atas umat yang dimaksud adalah menganut suatu agama. Kami temukan pada bapak-bapak kami ya, dulu mereka itu punya agama. Nah, wa inna ala asarihim muhtadun. Dan kami mengikuti bekas-bekas mereka. Artinya wa inna ala asarihim muhtadun, ya kami mengikuti ya, asar mereka atau bekas-bekas keagamaan mereka ini, dan kami diberi petunjuk tentang itu. Padahal di beberapa ayat juga sering dikatakan, datangkan kalau memang kalian memiliki kebenaran dalam keyakinan ini. Tapi mereka kan nggak bisa. Kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha
Begitupun, artinya begitupun di sini ini keadaan masyarakat Mekah ketika mereka beralasan, dulu kami, bapak moyang kami punya agama, lalu kami mendapat petunjuk. Nah, keadaan mereka ini sebenarnya persis seperti apa yang terjadi pada umat terdahulu. Wa kadzalika ma arsalna min qablika, demikian atau demikianlah kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad di suatu tempat, di suatu negeri, seorang pemberi peringatan kecuali qala mutrafuha. Mutrafuha itu artinya orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi di masyarakat, tokoh lah. Kecuali tokohnya itu mengatakan persis seperti apa yang dikatakan oleh umatmu ini, artinya orang-orang musyrik Mekah. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Kalau tadi kan dia muqtadun karena diberi petunjuk, katanya mengikuti bekas-bekas agama bapak moyang mereka. Nah, dulu pun ketika kami mengutus seorang rasul pada suatu tempat sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali dikomentari oleh tokoh-tokoh mereka, artinya orang-orang yang memiliki status tinggi tadi itu. Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin, bahasa yang lainnya itu kami tidak memerlukan agama yang kau bawa, kami tidak akan mengikuti ajaran kalian, karena kami sudah menemukan dan sudah mendapati pada bapak moyang kami satu ajaran, satu agama, dan kami mengikuti jejak mereka untuk menjadi pengikut. Jadi sama persis, maka kalimatnya wakadzalika, ya, wakadzalika, dan ini akan terus menerus sampai kapanpun ketika orang membawa atau mengajak kepada tauhid, artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau seandainya diingatkan selalu mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummati. Cuma kadang-kadang yang kita sayangkan itu dalil model kayak begini ini dipakai untuk saudara-saudaranya yang seiman, artinya memiliki keyakinan yang sama, Tuhan sama, nabinya sama, kiblatnya sama gitu. Ya, sholat 5 waktunya juga ya sama gitu. Cuma melakukan satu amalan yang dianggap yang menurut mereka ini tidak memiliki dasar, lalu kemudian ini dijadikan sebagai dalil. Mereka ini susah ya. Mesti mereka akan mengatakan dulu bapak-bapak kami juga melakukan ini, padahal tidak ada ilmu tentang itu. Ini untuk orang-orang musyrik, untuk orang-orang kafir, ya, bukan umat Nabi Muhammad yang melakukan hal semacam ini. Sama seperti halnya kalau seandainya situ menganggap baik, niscaya sahabat dulu melakukan itu. Nah, itu sebetulnya perkataan orang-orang musyrik sebenarnya. Ya. Jadi orang-orang musyrik dulu itu ketika disampaikan oleh Nabi tentang tauhid, disampaikan bagaimana cara beribadah, bagaimana cara bermuamalah yang baik, seterusnya. Lalu kemudian mereka komentar, Muhammad, kalau seandainya kamu menganggap ini baik, niscaya bapak moyang kami dulu sudah melakukan. Gitu. Itu kan pernyataan orang musyrik, tapi ditarik dalil ini ya untuk orang-orang yang sekarang ini, padahal agamanya sama, artinya Tuhannya, nabinya, kiblatnya, Qur'annya, kaifiyah sholatnya, segala macam. Cuma ada beberapa perbedaan sedikit saja dikeluarkan dalil ini. Ya, kalau seandainya ini baik, niscaya orang-orang kita dahulu, orang-orang soleh melakukan, padahal itu pernyataan orang-orang musyrik, tidak pantas ditujukan kepada orang Islam. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim. Qala. Lalu Nabi ini berkata, ada yang mengatakan ini adalah Nabi Muhammad sendiri, ada yang mengatakan qala, ini kembali kepada Nadir pada ayat 23.
ketiga, kami tidak mengutus seorang nazir pun di suatu kaum. Maka nazir ini berkata, yang dimaksud adalah seorang nabi, bisa jadi ini adalah Nabi Muhammad. Dikatakan kepada mereka, kalau seandainya bapak moyang kalian memiliki agama yang kemudian kalian mengikuti, bagaimana kalau saat ini aku membawa untuk kalian suatu ajaran agama yang lebih baik, ya, mimma wajadtum alaihi aba'akum, dari apa yang kalian temukan dari bapak moyang kalian. Kalau seandainya saya sodorkan kepada kalian, ya, agama atau ajaran yang lebih baik, mau nerima enggak? Gitu. Ya, karena mereka menganggap apa yang didapatkan dari bapak moyang mereka itu adalah baik. Nah sekarang saya berikan yang terbaik, mau nerima enggak? Malah mereka menjawab, qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Inna bima ursiltum bihi kafirun. Sungguh kami akan tetap mengingkari. Mengingkari apa? Bima ursiltum bihi, terhadap apa yang kalian diutus dengannya. Ya, maksudnya adalah risalah. Jadi walaupun kamu menawarkan kepada kami agama, petunjuk yang lebih baik, kami tetap mengingkari. Kami gak akan percaya. Nah, karena ada ayat fantaqamna minhum, maka yang mengatakan qala awalau jitukum di sini adalah nazir. Artinya nabi sebelum Nabi Muhammad. Setiap tempat, daerah yang diutus kepadanya seorang nabi, itu mesti mendapatkan ya jawaban semacam ini. Ketika dikatakan kepada mereka, kami tawarkan yang terbaik, ya, dari apa yang kamu dapatkan dari bapak moyang kalian. Mereka mengatakan, kami tetap kafir, kami tetap mengingkari risalah yang kau bawakan tersebut. Fantaqamna minhum fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Fantaqamna, intiqam itu secara bahasa itu artinya balas dendam. Ya, hanya di sini kalimat fantaqamna, Allah Subhanahu wa taala juga punya nama itu, ya, Al-Muntaqim. Al-Muntaqim itu kan ya secara bahasa artinya zat yang mendendam. Jadi kalau intiqam balas dendam, kalau muntaqim orang yang dendam. Cuma yang dimaksud ketika Allah bernama Al-Muntaqim, Allah Subhanahu wa taala tidak membalas secara langsung ketika ada yang tidak mengikuti nabinya, malah dia berbuat maksiat, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat nanti. Nah, itu kan ya orang-orang dendam kan kayak begitu, gitu ya. Jadi orang dendam itu bahkan sampai 7 turunan dia ngomongnya. Ya karena kesel, karena ditahan gitu. Ya lihat, saya tidak akan ampuni suatu saat nanti, gitu. Ya itu manusia, tapi jangan pernah menyamakan Allah dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala muntaqim, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, artinya memberikan risalah melalui nabi itu. Ya, sampai kapan kamu yang mengikuti petunjuk ini? Kalau nanti sampai terakhir kehidupan kamu masih tetap seperti itu, nah disinilah ada kalimat intiqam. Lihat bagaimana Allah akan membalas yang akhir perjalanan hidup orang ini atau di akhirat nanti. Fantaqamna minhum, maka kami menyiksa mereka. Fantaqamna minhum. Siapa minhum di sini ini? Ya itu yang mengatakan kami mengikuti bapak moyang kami akan mengingkari risalah, ya. Tapi lihat pada akhirnya, fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala
mengakhiri kehidupan para pendusta tersebut. Maka di ayat-ayat sebelumnya diceritakan tentang kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kaum Nabi Nuh, ya kaum Ad, kaum Samud, ya Ashabul Aikah gitu, ya Syuaib. Lalu kemudian kaum Nabi Lut, ya dan banyak lagi nabi-nabi yang lain yang kaumnya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengingkari risalah yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Nah, fantaqamna minhum, kami berikan siksaan kepada mereka ini. Kalimat fantaqamna itu tidak langsung. Setelah melihat perkembangan mereka tetap seperti itu, ya maka kemudian disiksalah mereka. Dan kalian bisa perhatikan kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akhir perjalanan atau kesudahan orang-orang yang mendustakan agama. Nah, ini bukan hanya berlaku bagi umat terdahulu. Jadi fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin, memang ayat ini mitra bicaranya adalah Nabi, ya, Nabi Muhammad. Fanzur, ya, artinya perhatikan coba akhir perjalanan orang-orang yang mendustakan agama. Sampai kapanpun, saat ini dan yang akan datang, kalau mereka mendustakan agama, mengingkari risalah, baik langsung ataupun ditangguhkan, Allah Subhanahu wa taala akan melakukan intiqam ini kepada mereka. Ya. Jadi ada yang langsung, ada yang ditangguhkan. Lihat nanti akhir kehidupan orang-orang yang mendustakan agama. Maka kalau orang yang sering mempelajari tafsir itu, ketika melihat ada orang yang mendustakan agama, menghina Allah, menghina Nabi, menghina agama ini, mesti dalam hatinya itu ada kalimat apa? Ini bagaimana ini akhir hidupnya ini orang gitu. Ya. Jadi kalimat bagaimana akhir kehidupannya, karena dia melihat di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Akhir perjalanan para pendusta itu kayak apa gitu. Seperti kita lihat sekarang, ya, yang Amerika itu, Donald Trump ini. Kan banyak orang mengatakan gimana akhir kehidupannya orang ini. Ya. Sehingga dibuatlah meme, dibuatlah ya karikatur, dibuatlah ya dengan kecanggihan AI itu gitu ya, tentang Donald Trump Amerika ini. Karena udah apa ya, udah nggak sabar melihat tingkah laku model kayak begini ini bagaimana ini nasibnya ini gitu ya. Akhir perjalanannya kayak apa gitu ya. Tapi kalau orang-orang sufi rata-rata mengatakan semua orang berhak mendapat petunjuk. Bisa jadi suatu saat dia mendapat petunjuk. Tapi bagi orang-orang awam kan udah nggak sabar melihat ini bagaimana sih nasibnya ini orang, kok berani-beraninya gitu ya. Termasuk orang yang suka menghina agama. Jadi sudah nggak sabar kapan sih mereka mendapat ya intiqam dari Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi bagi orang-orang sufi itu selalu mengatakan semua berhak mendapat petunjuk. Selama masih hidup punya kesempatan untuk taubat. Doakan saja gitu ya. Jadi ada dua reaksi ini yang melihat orang-orang yang suka mencaci maki atau melecehkan agama. Wa qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, ini salah satu contoh ya di antara umat sebelum Nabi Muhammad. Ini nanti ya di ayat 26 ini ada contoh di antaranya Nabi Ibrahim ya. Nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wa qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Wallahu a'lam bishawab.